Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang part 1 kemarin. Ini bisa dibilang part 2-nya ya. Kalau sedulur belum nonton yang part 2, maka boleh silahkan klik aja di link ini ya. Yang mana nih? Ini apa ini? Nah, tuh keluar kan? Itu adalah video part 1 ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dari acara Q&A kemarin ya. Nah ini kita akan lanjut lagi dari pertanyaan sedulur semua yang sudah bertanya di kolom komentar. Seperti yang saya jelaskan kemarin, itu kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sedulur. Pertanyaan yang positif, pertanyaan yang pantas kita bahas gitu kan. Karena sebagian besar konten yang saya buat itu saya kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan dari sedulur semua. Makanya disarankan bertanya dengan sopan, dengan positif. Kalau sekiranya sedulur tidak sejalan dengan pemikiran pemikiran pada video-video saya, maka nggak usah komentar atau nggak usah komentar yang negatif gitu ya, maksudnya nggak usah berkomentar negatif. Diawet-awet aja jempolnya gitu, nggak usah berkomentar yang negatif atau menghujat orang lain gitu ya. Nah mungkin saya akan lanjutkan dari pertanyaan selanjutnya ya, biar durasinya cepat. Pertanyaan selanjutnya ini dari Roland Maulan 4544. Pertanyaannya, saya Alvia cewek cowok nih, mau tanya kalau dapat melihat makhluk halus, terus bisa mendengar suara kayak suara makhluk halus, dan bisa mencium bau, misalnya bau perengus yang sering. Perengus itu apa ya? Kayak ini ya, kayak bau kambing gitu ya. Apa itu bau makhluk halus? Makasih atas jawabannya. Yang saya tanyakan, apakah itu tanda mata batin saya mulai terbuka? Apa saya kena gangguan makhluk halus? Makasih jawabannya. Jadi kalau dapat melihat makhluk halus, terus bisa mendengar suara kayak suara makhluk halus, terus mencium, ya. Jadi ini kasusnya seperti pertanyaannya Kang siapa ya kemarin tuh. Nah ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kemarin dari Neneng Hasanah ya. Dia juga sama kayak gitu dan udah saya jawab kemarin sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ketika seseorang itu mata batinnya sudah mau mulai terbuka, itu ada beberapa fenomena yang akan kita alami. Yang pertama itu dari penglihatan itu, kita itu akan mulai melihat fenomena-fenomena yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Terus kita juga akan mendengarkan fenomena-fenomena yang belum pernah kita dengar, dan juga penciuman bau-bau yang belum pernah kita cium gitu ya. Nah seperti contohnya, mungkin kita sering melihat maksudnya kita sering mencium bau-bau tapi tidak ada apa-apa di situ gitu kan. Misalnya kita mencium bau minyak wangi gitu kan, padahal di situ nggak ada minyak wangi apa-apa, nggak ada yang menggunakan minyak wangi, nggak ada yang menaruh minyak wangi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tanda-tanda kebatinan dia itu sudah mulai terbuka. Seperti yang dia jelaskan tadi, ketika dia sering melihat makhluk halus, terus mendengar, terus mencium aroma. Nah ini sudah pasti, ini sangat mendekati mata batin seseorang yang akan mulai terbuka. Begitu ya Kang. Itu bukan gangguan makhluk halus. Itu adalah kemampuan mata batin yang sudah mulai terbuka sedikit. Gitu kan. Nah itu biasanya fenomenanya seperti itu. Misalnya kita dari apa tadi, penglihatan makhluk halus ya. Kita sering melihat kelebatan gitu kan. Terus kita sering melihat kelebatan itu misalnya dari bayangan transparan gitu kan, terus lama-lama bayangan itu akan sering kita lihat, tapi bayangan itu akan semakin jelas, misalnya seperti menggunakan baju putih gitu kan. Nah nanti akan lebih jelas lagi. Nah itu prosesnya lama Kang. Itu mengikuti mental kita, mengikuti kekuatan mental kita seberapa. Dan kalau kita sudah terbiasa, biasanya mental pun akan semakin meningkat. Karena kita tadinya sudah terbiasa. Saya udah biasa nih yang ngeliat yang kayak gitu, kelebatan. Karena kita sudah terbiasa, makanya kelebatan itu akan naik menjadi ada warnanya gitu kan. Tadinya transparan, tadi warnanya ada putih, ada warna putihnya, tapi tetap kelebatan misalnya.
Nah, kalau kita udah terbiasa, nanti akan meningkat lagi seperti, wah, bayangan putih itu malah menjadi sosok yang beneran gitu, wujud sosok yang benar-benar kelihatan, ada matanya tapi tetap masih kelebatan. Nah, nanti itu akan selalu meningkat gitu kan, mengikuti mental kita. Dan ada saatnya nanti kita akan melihat sosok yang benar-benar ada di hadapan kita dan gak bergerak sama sekali. Nah, itu proses terbukanya mata batin. Dan selanjutnya itu dari suara-suara pun ya, biasanya kita juga akan mendengar suara-suara. Misalnya kita sedang naik motor, tiba-tiba ada suara yang orang yang menangis, ada suara-suara orang yang memanggil nama kita, padahal nggak ada orang di situ. Nah, itu adalah salah satu tanda mata batin yang sudah mulai terbuka. Itu biasanya bukan hanya sekali dua kali, tapi sering. Kita akan mengalami fenomena itu dengan sangat sering, bahkan mungkin setiap hari, ya paling tidak 2 hari sekali, itu akan sangat sering. Mungkin banyak orang yang saya pernah kalau mendengar suara, saya juga pernah melihat sosok, tapi kebanyakan itu hanya terjadi beberapa tahun atau beberapa bulan sekali. Nah, sedangkan orang yang akan mulai terbuka mata batin itu akan terjadi sangat sering sekali. Bisa jadi setiap hari, bisa jadi 2 hari sekali. Itu pasti selalu ada. Karena batin dia itu menyala, batinnya menyala, dan batin itu akan selalu memberikan informasi-informasi dari luar supaya masuk ke dalam tubuh kita, dari penglihatan, dari pendengaran, dan dari penciuman tersebut. Begitu ya, sedulur. Ini jawaban untuk Kang Roland Maulana 4544. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ratu Kegelapan. Waduh, namanya ngeri juga namanya. Assalamualaikum Aki, mohon izin bertanya, khodam yang sering mengganggu aktivitas kita apakah bisa dibuang? Karena beberapa hari belakangan ini kehidupan aku kok terus turun drastis, dan sepertinya rezeki kok semakin lama semakin berkurang. Apakah itu hawa panas dari khodam atau hal yang lainnya? Mohon bantuannya dan pencerahannya, Aki. Jadi seharusnya saya bertanya dulu ini, Mbak Ratu Kegelapan. Mbak Ratu, saya bertanya dulu, itu khodamnya dari mana? Apakah itu khodam yang diisi oleh spiritualis atau orang dikasih sama keluarga, diisikan, atau gimana? Atau dari leluhur atau dari alam gitu kan? Saya juga nggak tahu juga. Tapi biasanya kalau khodam dari leluhur itu, kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, biasanya khodam leluhurnya itu belum diselaraskan, Mbak. Jadi ada salah satu teman saya juga yang seperti itu, punya khodam leluhur, sosoknya itu sosoknya kakek-kakek. Maaf, maksudnya sosoknya itu macan putih. Karena berhubung sosoknya macan putihnya ini zaman dulunya itu pernah memakan manusia. Karena kan zaman dulu itu kan kalau khodam macan ya jadi macan, kalau khodamnya khodam naga ya benar-benar jadi naga, kelihatan sama mata telanjang, dan bisa buat nyakitin orang juga. Kalau zaman sekarang kan punya khodam nggak kelihatan gitu ya. Kalau zaman dulu itu punya khodam, misalnya leluhur kita itu punya khodam macan. Khodam macannya itu disuruh buat makan kepala orang tersebut, ya dimakan langsung. Nah, khodamnya ini nurun sampai sekarang, sehingga energi negatifnya ini masih nempel. Karena kan dia itu dulunya darah semuanya di sini kan suka makan manusia, gitu. Suka nyakitin manusia. Energi darahnya ini, energi negatifnya ini masih nempel. Itu ikut dengan kita khodamnya itu. Nah, berhubung dia ini membawa energi negatif, maka akan berefek kepada kehidupan kita. Itu dia yang dosa, kita yang nanggung, ibarat gitu. Leluhur kita zaman dulu yang dosa, kita yang nanggung zaman sekarang. Itu sedulur. Jadi masuk akal juga. Kalau sedulur belum paham ya mungkin harus saya kasih paham dulu ya. Nah, jadi nggak semua khodam leluhur itu positif. Karena kan ada khodam leluhur zaman dulu itu kan suka maksiat, yang suka berbuat kezoliman. Makanya kan ada istilah 7 turunan miskin semua gitu kan, ada yang kayak gitu. Itu karena zaman dulu itu leluhur kita pernah melakukan perbuatan yang naudzubillah gitu ya, yang kejelekan lah gitu, sehingga efeknya itu sampai sekarang kerasa sama kita itu. Saya kok nggak pernah ngelakuin kesalahan, saya nggak pernah ngelakuin perbuatan yang zolim, tapi kenapa hidup saya selalu apes, hidup saya selalu sial, rezeki terasa seret. Ternyata pas dilihat itu ada khodam leluhur yang membawa energi negatif dari masa lalu. Jadi begitu, saudara. Nah, itu mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Saya juga nggak tahu juga ini untuk Mbak Ratu Kegelapan. Kalau khodamnya dari leluhur itu jawaban dari saya. Tapi tetap nanti harus konsultasi dulu lebih dalam. Seharusnya dikonsultasikan dulu.
Itu kalau misalnya kejadiannya sama persis seperti itu, berarti khodam leluhurnya harus diselaraskan. Jadi diselaraskan itu, jadi energi negatifnya nanti dibuang semua, disisain energi positif. Dan itu kalau yang energi negatifnya udah keluar semua, udah nggak menyelimuti badannya si khodam, itu nanti tinggal energi positif dan akan membantu kita, malah kehidupan kita akan menjadi positif. Wallahu a'lam ya, insya Allah seperti itu biasanya. Gitu ya Mbak. Oke. Selanjutnya dari Dimas Satria 3094. Assalamualaikum Ki, mau bertanya apakah jika kita eksplor tempat angker, terus kita memiliki khodam pendamping di dalam tubuh atau di dalam media yang kita pakai, apakah tetap akan ketempelan oleh jin di sekitar tempat eksplornya? Mohon Ki jawabannya, terima kasih. Waalaikumsalam Kang Dimas. Itu sering saya jelaskan ya, ketika seseorang mempunyai pagar goib yang sangat kuat sekalipun, dia punya ribuan khodam, dia punya puluhan ribu energi benteng goib, mempunyai berbagai benda-benda yang mempunyai bentengan yang sehingga dia itu bisa dikatakan tidak mempan disantet, tidak mempan diganggu jin, tidak mempan dikirimi energi negatif, tidak mempan ditempeli sama jin negatif. Tetap kalau orang tersebut itu pagar goibnya melemah ya, ketika pagar goibnya melemah, di situ jin, santet semua akan masuk, gitu ya kan? Ketika pagar goib tersebut melemah, jin yang ada di sekitar kita atau santet yang sedang menunggu kita menunggu energi pagar goib kita melemah, dia akan masuk dan menyerang kita. Tetap. Apa yang menyebabkan pagar goib itu melemah? Karena kita sering melamun, gitu ya kan? Orang yang punya ribuan khodam pun kalau dia itu sering melamun, punya beban pikiran, punya beban mental, otomatis pikirannya kosong. Terus dia sering galau, dia sering melamun. Itu posisi energi kita itu sedang lemah, pagar goib kita sedang lemah. Nah, disitulah jin akan mengambil alih, akan memanfaatkan kondisi yang seperti itu. Makanya apalagi Akang nih yang suka explore, Kang Dimas, pikiran, badan itu dijaga, benar-benar harus menyebut, istilahnya nyebut lah gitu ya, misalnya di hatinya itu zikiran, jangan teralihkan ke sesuatu hal yang bisa membuat pikiran kita menjadi plong kosong gitu ya. Apalagi di tempat-tempat angker itu bahaya. Makanya kita harus menjaga pikiran kita, harus tetap fokus dari mulai acara dimulai sampai sudah selesai gitu ya, supaya kita tidak ketempelan gitu kan. Nah, kita harus benar-benar sadar, benar-benar konsentrasi, benar-benar fokus dalam menjalankan explore tempat angkernya tersebut gitu kan. Karena teman-teman saya juga sering kejadian ketempelan, pulang-pulang itu sering ketempelan karena pas pegang kamera itu ya dia ngelamun, dia itu pegang lampu ya malah pada melamun, mungkin ya nunggu atau gimana, atau jenuh atau gimana kurang tahu juga. Ya pulang-pulang ketempelan ya dibersihin gitu. Ya itu ya Kang Dimas Satria. Kita akan lanjut ke Endang istri Agus 9965. Assalamualaikum, saya mau tanya, orang yang memiliki mata batin apakah bisa menyembuhkan orang yang sakit dan disantet, dan apakah bisa menyakiti juga? Oke Kang Endang, jadi mata batin itu nggak ada hubungannya sama santet, sama menyakiti orang. Mata batin itu ya fungsinya untuk melihat, Mbak. Endang istri Agus, iya harusnya cewek ya, gitu Mbak. Kalau mata batin itu fungsinya bukan buat pengobatan, bukan buat santet atau hal lainnya gitu ya. Karena mata batin itu ya fungsinya untuk melihat makhluk halus. Ya intinya mata kan itu kan untuk melihat semua hal lah ya, bukan hanya makhluk halus ya, banyak, kompleks. Pembahasannya kompleks. Nah, sedangkan orang yang ingin bisa menguasai penyembuhan sama mengobati santet tentu beda lagi ilmunya, beda lagi caranya, gitu kan. Itu beda lagi Mbak. Karena mata batin itu fungsinya untuk melihat, Tapi sedangkan pertanyaan orang yang memiliki mata batin apakah bisa menyembuhkan orang? Nah, kalau itu bisa,
Kalau itu bisa. Nah, tergantung dari kitanya. Kita misalnya untuk penyembuhan kita mau gunakan ilmu apa. Itu kan banyak ya doa-doa yang kita pelajari, misalnya dari bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi lebih bagus lagi minta ijazah aja. Minta ijazah dari guru kita, supaya ilmu itu ada sanadnya. Jadi jangan sembarangan ambil dari misalnya dari buku, dari Google, ilmu pengobatan yang ampuh, langsung tajrib, langsung sembuh. Jangan. Kita minta ijazah kepada guru kita. Misalnya guru minta ilmu buat pengobatan santet, buat pengobatan medis gitu ya. Nanti kita dikasih. Jadi intinya sih, seseorang yang mempunyai kemampuan mata batin ketika dia mengobati orang itu akan sangat efektif. Karena apa? Berbeda dengan orang yang belum terbuka mata batin. Orang yang sudah terbuka mata batin, ketika dia menyembuhkan orang lain, itu otomatis dia itu akan diberitahu ini sakitnya apa, ini posisi lokasi tempat sakitnya di mana. Kadang ketika orang itu sakitnya di kaki, tapi penyakitnya kok ada di misalnya di tangan, pusat energinya kok ada di punggung, sedangkan sakitnya ada di kaki. Itu karena yang namanya jin. Misalnya ada orang disantet, jin itu tidak akan langsung ke menunjukkan dirinya bahwa dia itu berada di kaki. Pasti dia itu akan membingungkan orang yang akan mengobati kita. Ketika yang dirasanya itu adalah di punggung misalnya, sedangkan jinnya itu ada di kaki, kan susah juga nanti kalau orang yang belum terbuka mata batinnya. Ya tapi tetap yang namanya kita berdoa dan berusaha. Kalau sudah dikabul ya pasti tetap sembuh gitu kan. Tapi yang saya maksud di sini adalah ketika orang yang sudah terbuka mata batinnya itu akan lebih efektif, karena dia akan mengetahui posisinya itu. Kalau posisinya di punggung ya maka langsung dihancurkan di area punggungnya gitu kan. Otomatis yang ada di kakinya itu akan sembuh juga, karena pusatnya itu ada di punggung misalnya gitu. Jadi kelihatan misalnya obatnya apa nih, bakal ketahuan juga. Obatnya harus misalnya pakai 7 sumur, obatnya misalnya harus pakai daun anu gitu kan. Itu pasti bakal ketahuan begitu. Itu efektifnya orang yang sudah terbuka mata batin dan mengobati orang. Nah, tapi jangan berkecil hati bagi sedulur yang belum terbuka mata batinnya. Hanya masalah waktu aja gitu kan. Kapan-kapan juga insya Allah akan terbuka kalau kita berusaha dan mau istiqomah. Nah mungkin video kali ini kita cukupi dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Insya Allah nanti kalau kita ada beberapa pertanyaan lagi dari sedulur, makanya jangan malu bertanya ya. Insya Allah kita akan bahas dan kita akan jawab di dalam video seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian konten kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.